Rusia, negara terbesar di dunia, memiliki banyak aspek menarik yang seringkali tidak diketahui oleh banyak orang. Dari sejarah yang kaya hingga keanekaragaman budaya, berikut adalah beberapa fakta unik tentang Rusia. Rusia mencakup lebih dari 17 juta kilometer persegi, menjadikannya hampir 2 kali lipat ukuran Kanada, negara kedua terbesar. Wilayahnya melintasi 11 zona waktu, dari Kaliningrad di barat hingga Kamchatka di timur. Dengan lebih dari 190 kelompok etnis, Rusia adalah salah satu negara paling beragam di dunia. Masing-masing kelompok memiliki bahasa, tradisi, dan kuliner khas yang mencerminkan kekayaan budaya negara ini. Rusia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, mulai dari Kekaisaran Rusia yang megah hingga Revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Perubahan sosial dan politik yang drastis ini membentuk wajah modern Rusia. Bahasa Rusia adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, dan memiliki alfabet Cyrillic yang berbeda dari alfabet Latin. Bahasa ini juga dikenal memiliki banyak nuansa dan kekayaan kosakata. Rusia melahirkan banyak sastrawan terkenal seperti Fyodor Dostoevsky, Leo Tolstoy, dan Anton Chekhov. Karya-karya mereka tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang jiwa manusia dan kondisi sosial. Rusia memiliki berbagai festival dan tradisi yang unik. Salah satunya adalah Maslenitsa, festival musim semi yang merayakan kedatangan musim baru dengan pancake dan pertunjukan musik. Rusia memiliki sejarah panjang dalam bidang sains dan teknologi, termasuk peluncuran satelit pertama, Sputnik, pada tahun 1957. Pencapaian ini menandai awal era luar angkasa dan perlombaan antariksa global. Iklim di Rusia bervariasi dari tundra dingin di utara hingga iklim sedang di selatan. Musim dingin yang panjang dan keras di sebagian besar wilayah sering menjadi tantangan bagi penduduk, tetapi juga menciptakan keindahan alam yang menakjubkan. Rusia adalah negara yang penuh dengan keunikan dan daya tarik. Dari keindahan alam yang menakjubkan hingga kekayaan budaya dan sejarah, ada banyak hal yang bisa dieksplorasi dan dipelajari. Mengunjungi Rusia bukan hanya tentang melihat tempat, tetapi juga merasakan denyut kehidupan dan sejarah yang mendalam. Di tengah kekayaan budaya masyarakat adat Rusia, terdapat tradisi yang tak biasa dan mungkin mengejutkan, terutama di kalangan suku Chukchi. Salah satu tradisi tersebut dikenal dengan sebutan Neftenjit, yang dapat diartikan sebagai persatuan dengan para bini. Dalam tradisi ini, pria-pria Chukchi menjalin perjanjian persahabatan yang menciptakan sebuah sistem di mana setiap individu memiliki hak untuk melakukan unclup-unclup dengan para bini-bini teman mereka. Dalam praktiknya, aliansi ini bisa melibatkan lebih dari 10 pasangan sekaligus. Seorang pria dapat mendekati bini temannya untuk jangka waktu tertentu. Dia dapat sepuasnya melakukan unclup-unclup sepuasnya, bahkan sampai berbadan dua, sebelum bini tersebut kembali kepada suaminya yang asli. Dalam beberapa kejadian, anak-anak yang lahir dari kegiatan ini dianggap sebagai bagian dari komunitas, dan para pria saling menganggap sebagai saudara. Namun, kegiatan semacam ini dilarang antara kerabat dekat. Menariknya, banyak perempuan Chukchi memandang tradisi ini secara positif. Seorang perempuan bahkan berkomentar, rasanya lebih menyenangkan menunggangi rusa yang masih segar, yang disambut gelak tawa oleh penduduk desa lainnya. Tak hanya itu, seorang pria Chukchi bisa menawarkan bininya kepada tamu yang datang, kemudian meninggalkan rumah untuk sementara waktu, untuk memperbebaskan sang tamu melakukan kegiatan pengunclupan sepuasnya dengan bininya yang disuguhkan untuk tamu mereka. Yang tak kalah mengejutkan adalah, jika sang tamu berhasil membuat bini sang tuan rumah berbadan dua, sang tamu akan dianggap sebagai pahlawan yang telah melakukan sebuah kebaikan. Tradisi ini muncul sebagai respons terhadap kondisi kehidupan yang keras di wilayah utara jauh. Pernikahan berkelompok memberikan keuntungan dalam memperbanyak keturunan dan meningkatkan keanekaragaman genetik, yang penting untuk kelangsungan hidup masyarakat. Selain itu, jika seorang pencari nafkah meninggal, istri dan anak-anaknya tidak akan ditinggalkan sendirian, karena ada pria lain yang juga menganggap anak-anak tersebut sebagai tanggung jawab mereka. Tradisi ini bukan hanya sekadar norma sosial, ia mencerminkan cara masyarakat beradaptasi dengan tantangan lingkungan, membangun solidaritas, dan memastikan keberlangsungan komunitas di tengah kondisi yang ekstrim. Tradisi penyembunyian dalam budaya Khanty di Rusia melibatkan ritual unik antara ibu mertua dan menantu laki-laki, serta pengantin perempuan dengan kerabat laki-laki calon suaminya. Gadis yang akan dijodohkan muncul di depan umum dengan wajah tertutup kain,
harus berjalan dengan sepatu di hadapan keluarga calon suami, dan dilarang melangkah tanpa alas kaki. Suaranya pun dipelankan menjadi bisikan lembut. Sementara itu, calon ibu mertua juga ikut menghindari menantu laki-lakinya, terkadang melakukan hal-hal tak terduga, seperti menyingkap rok untuk menutupi wajahnya, meski terlihat apem di dalam. Kewajiban menutup kepala berasal dari kepercayaan Khanti bahwa kepala wanita adalah salah satu dari 4 jiwanya yang harus dilindungi, bersama bahu, perut, dan kaki. Sementara itu, menyusui anak di depan umum dianggap wajar, karena gunung kembar dipandang sebagai bagian dari proses anu, bukan hal yang tabu. Ritual ini menciptakan momen magis dalam pertemuan keluarga, menggabungkan tradisi, kepercayaan, dan simbolisme yang kaya. Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin, menyarankan warganya untuk memperbanyak kegiatan unclup-unclup demi mengatasi krisis penurunan jumlah penduduk. Dalam kampanye presiden yang sangat menganukan, ia menjanjikan insentif tunai bagi ibu yang melahirkan anak ketiga, berupaya mendorong wanita untuk lebih bersedia hamil. Meski Rusia memiliki wilayah terluas di dunia, jumlah penduduknya hanya 142 juta, jauh lebih sedikit dibandingkan Pakistan dan Bangladesh. Selain insentif finansial, Putin berkomitmen untuk memberikan pendidikan gratis, perumahan terjangkau, dan bonus bulanan setara 1,9 juta rupiah per bulan bagi ibu yang melahirkan anak ketiga. Putin, yang pernah menjabat sebagai presiden antara 2000 dan 2008, kembali mencalonkan diri untuk posisi tersebut. Ia memperingatkan bahwa jika penurunan populasi berlanjut, pada tahun 2050 jumlah penduduk Rusia bisa menyusut menjadi 107 juta, kehilangan 50 juta jiwa. Kita berisiko menjadi negara yang kosong, ujar Putin. Pernyataan Putin juga menuai kritik di dunia maya. Seorang wanita bernama Ina menulis, "Jadi, kita harus melakukan unclup-unclup terus-menerus. Di Uni Soviet, mereka bilang tidak ada unclup-unclup. Kini, di Rusia, kita dibayar untuk itu melakukan unclup-unclup." Unclup-unclup bebas di kalangan muda di Rusia merupakan fenomena yang mencerminkan perubahan nilai dan norma sosial, terutama di era modern. Setelah runtuhnya Uni Soviet, terjadi perubahan signifikan dalam norma sosial. Kebebasan individu meningkat, dan banyak pemuda mulai melakukan kegiatan unclup-unclup lebih terbuka dan berani, sehingga banyak kaum apem yang masih muda sukses berbadan dua sebelum sah. Dengan masuknya informasi dari luar negeri, gaya hidup barat yang lebih liberal dan terbuka tentang unclup-unclup, mulai mempengaruhi kalangan muda di Rusia. Pendidikan unclup-unclup di Rusia seringkali kurang memadai. Banyak remaja tidak mendapatkan informasi yang tepat mengenai kesehatan alat-alat pengunclupan mereka, alat pelindung pengunclupan agar tidak kebablasan, dan risiko yang terkait dengan unclup-unclup bebas. Di kalangan muda, ada campuran antara konservatisme dan liberalisme. Meskipun ada stigma terhadap unclup-unclup sebelum sah, banyak yang menganggap melakukan unclup-unclup bebas adalah sebagai hal yang biasa. Musik, film, dan media sosial sering menggambarkan unclup-unclup bebas sebagai bagian dari kehidupan yang normal, meningkatkan penerimaan di kalangan remaja di Rusia, apalagi para gadis Rusia terkenal cantik dan semloheh. Kecantikan wanita Rusia seringkali menjadi subjek perhatian dan kekaguman, diakui melalui berbagai atribut fisik serta faktor budaya yang mendukung. Wanita Rusia memiliki beragam fitur wajah yang menarik, seperti mata yang cerah, kulit yang bersih, dan struktur tulang yang proporsional. Banyak dari mereka memiliki wajah oval atau berbentuk hati, dengan rahang yang jelas dan pipi yang sedikit menonjol. Mata wanita Rusia seringkali menjadi titik fokus, dengan warna yang bervariasi dari biru, hijau, hingga coklat. Keduanya seringkali memberikan kesan mendalam dan misterius. Rambut wanita Rusia biasanya tebal dan berkilau, dengan warna yang bervariasi dari pirang ke coklat gelap dan hitam. Banyak wanita yang merawat rambut mereka dengan baik, menjadikannya salah satu aspek kecantikan yang diperhatikan. Wanita Rusia seringkali memiliki postur yang tinggi dan ramping, dengan proporsi tubuh yang seimbang. Banyak dari mereka memiliki kaki yang panjang, yang dianggap sebagai ciri kecantikan. Kesadaran terhadap penampilan sangat tinggi, dan wanita Rusia cenderung berpakaian dengan gaya yang modis dan elegan. Mereka seringkali memilih pakaian yang menonjolkan bentuk tubuh dengan cara yang anggun. Wanita Rusia biasanya sangat memperhatikan perawatan kulit dan menggunakan produk berkualitas untuk menjaga kesehatan kulit. Tradisi perawatan alami juga cukup populer. Kosmetik digunakan untuk menonjolkan fitur wajah, dan banyak wanita berinvestasi dalam produk kosmetik yang berkualitas tinggi.
Banyak wanita Rusia mengadopsi pola makan yang sehat, mengonsumsi makanan segar dan bergizi. Olahraga juga menjadi bagian dari rutinitas harian mereka untuk menjaga kebugaran. Kesejahteraan emosional dan mental juga dianggap penting. Wanita seringkali melakukan aktivitas yang mendukung kesehatan mental, seperti yoga atau meditasi. Di Rusia, kecantikan seringkali diasosiasikan dengan fitur klasik yang halus dan feminin. Ada penghargaan besar terhadap wanita yang memiliki kesan alami dan elegan. Media Rusia sering mempromosikan gambaran wanita yang anggun dan modis, yang semakin memperkuat norma kecantikan ini. Seiring dengan perkembangan zaman, ada peningkatan penerimaan terhadap berbagai jenis kecantikan, termasuk variasi bentuk tubuh dan warna kulit. Gerakan body positivity juga mulai mendapatkan tempat di masyarakat. Kecantikan wajah dan keindahan tubuh wanita Rusia adalah perpaduan antara faktor fisik, budaya, dan sosial. Wanita Rusia dikenal akan perhatian mereka terhadap penampilan dan perawatan diri, yang menciptakan citra kecantikan yang kuat dan beragam. Namun, persepsi tentang kecantikan juga terus berkembang, mencerminkan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.